Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Chu Feng duduk, dia menunjuk ke kursi di sampingnya dan berkata, "Ayo duduk, biarkan aku ceritakan tentang kisah aku," ucap Chu Feng. "Woke." Wang Qiang duduk dengan penuh semangat. Dia meraih sepiring besar minuman dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, ia mulai memasukkannya ke mulut tanpa henti. Matanya tertuju pada Chu Feng. Dia dengan senang hati menunggu Chu Feng untuk menceritakan kisahnya. Chu Feng kemudian mulai memberitahu Wang Qiang tentang hal-hal yang terjadi di sini. Dia termasuk hal-hal mengenai klan surgawi Chu, kematian Master Aula Kegelapan, dan pelarian Sui Ji ke dunia luar. Alasan mengapa Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dari Wang Qiang adalah, karena ia menganggap Wang Qiang sebagai temannya. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada Wang Qiang, itu karena dia mempercayai Wang Qiang. Selain itu, Wang Qiang sudah menceritakan rahasianya sendiri kepada Chu Feng. Dengan demikian, wajar saja bahwa Chu Feng jujur dengan Wang Qiang. Selain itu, Wang Qiang memiliki bakat luar biasa, dan jelas bukan katak di dalam sumur. Dengan demikian, Chu Feng ingin mengundang Wang Qiang untuk memasuki dunia luar bersama dengannya. Seperti itu, dia tidak akan sendirian. Setelah mendengar undangan Chu Feng, Wang Qiang bertanya dengan penuh semangat. "Pergi ke dunia luar bersama-sama? Apakah ada banyak wanita cantik di dunia luar?" tanya Wang Qiang. "Aku tidak tahu apakah ada banyak wanita cantik di dunia luar atau tidak. Namun demikian, dunia luar pasti memiliki jumlah ahli yang tak terhitung. Jika kamu ingin mendapatkan kemajuan yang lebih besar di jalur martial cultivation, dunia luar adalah tempat yang harus kamu kunjungi," kata Chu Feng. "Sebenarnya, aku sudah lama lelah dengan tempat ini. Karena sampah Master Dark Hall sudah mati, ayo pergi. Kenapa menunggu? Ayo pergi ke Outer World sekarang," kata Wang Qiang penuh semangat. Dapat dilihat bahwa dia dipenuhi dengan antisipasi untuk dunia luar yang tidak diketahui. "Sabar dong, masih ada beberapa hal yang harus diurus di sini," kata Chu Feng. "Apa itu?" Wang Qiang bertanya. "Membangkitkan keluarga aku," kata Chu Feng. Keluarga, bukankah keluargamu di dunia luar? Sial, kamu benar-benar membuatku bingung." Ekspresi bingung menutupi wajah Wang Qiang. "Ceritaku sangat panjang. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang aku, perlahan-lahan aku bisa memberitahu kamu tentang itu. Namun sayangnya, itu harus dilakukan saat kita bepergian," kata Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, Chu Feng menemukan pria tua yang buta itu dan memberitahunya bahwa, ia berencana untuk meninggalkan alam dewa. Karena bagaimanapun, Chu Feng tidak sabar untuk menghidupkan kembali anggota keluarganya. "Tuan, bagus bagimu untuk pergi sekarang. Alasannya adalah, karena jalan surgawi wilayah Laut Timur akan segera dibuka. Ini adalah waktu yang tepat bagi aku untuk menemani Tuan menemui Tuan Xuan Yuan. Namun Tuan, kamu tidak harus mengambil celah spasial iblis itu lagi. Tapi sebaliknya, kamu harus mengambil yang aman," kata pria tua yang buta itu. Apakah ada celah spasial lain yang mengarah ke wilayah Laut Timur?" seru Chu Feng dengan terkejut. "Ada Tuan," orang tua buta itu mengangguk. Dengan demikian, Chu Feng dan Wang Qiang meninggalkan Realm of Gods. Meskipun Master Aula Kegelapan telah terbunuh, dengan kultivasi Chu Feng dan Wang Qiang, praktis tidak ada seorang pun di tanah suci martialism yang mampu menyebabkan kerusakan pada mereka. Tapi demi mempercepat perjalanan untuk Chu Feng dan Wang Qiang, pria tua yang buta itu memutuskan untuk pergi bersama dengan mereka. Lagi pula, dia juga ingin memberi hormat kepada ayah Chu Feng, dan melihat bagaimana Ziling melakukannya. Namun karena statusnya, lelaki tua yang buta itu tidak mau mengungkapkan dirinya. Seperti sebelumnya, dia menyembunyikan diri. Chu Feng pertama kali tiba di gerbang transmogrifikasi. Dia harus mengumumkan kepada orang banyak, bahwa Master Aula Kegelapan telah terbunuh.
Tentu saja, Chu Feng tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka tentang apa yang telah terjadi. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini. Dia tidak bisa membiarkan mereka semua tahu tentang alam dewa, serta klan surgawi Chu. Kerumunan semua sangat gembira, dan juga emosional melihat Chu Feng kembali. Adapun Chu Feng, ia dengan santai memberitahu mereka sebuah kisah, itu tentang bagaimana ia telah membunuh Master Aula Kegelapan. Mendengar cerita itu, orang banyak bahkan lebih bersemangat dan gembira. Karena bagaimanapun, kisah itu adalah proses bagaimana hal itu terjadi, dan juga sangat tidak penting. Yang penting adalah faktanya, bahwa Master Aula Kegelapan telah terbunuh. Itulah yang diinginkan orang banyak. Setelah memverifikasi bahwa Master Darkhold telah terbunuh, gerbang transmogrifikasi dibuka. Lagi pula, tanpa ancaman Master Aula Kegelapan, baik manusia dan binatang buas semuanya dapat kembali ke kekuatan masing-masing. Semua orang akan pulang, dan sosok tersenyum memenuhi seluruh wilayah. Terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang buas, wajah semua orang ditutupi dengan senyum sukacita dan kegembiraan. Melihat itu, Chu Feng juga merasa sangat bahagia. Dia senang bahwa dia telah membantu orang-orang itu bertahan hidup. Dia tidak merasa dirinya luar biasa, itu karena dia telah menyelamatkan mereka. Namun sebaliknya, dengan menyelamatkan mereka dan memungkinkan mereka untuk pulang, dan memungkinkan berbagai kekuatan dari berbagai ras untuk dapat terus ada, ini menyebabkan Chu Feng merasa bahwa dia telah membantu orang-orang di sini. Meskipun dunia kultivasi bela diri masih kejam, dan pembunuhan tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Meskipun manusia dan binatang buas di sini telah mengalami kesengsaraan bersama, tapi semuanya tersenyum sekarang. Mereka mungkin suatu hari, untuk kepentingan pribadi mereka sendiri akan saling membantai. Dan itu adalah sesuatu yang ditakdirkan Chu Feng untuk tidak bisa dicegah. Tapi itu tidak masalah. Tidak mungkin bagi satu orang untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini. Setidaknya, Chu Feng berhasil menyelamatkan sebagian dari orang-orang yang tidak bersalah. Sudah cukup bahwa dia telah menyelamatkan orang-orang ini. Kaisar Chu, Kaisar Chu, Kaisar Chu, Kaisar Chu. Setelah ratusan juta orang semua keluar dari gerbang transmogrifikasi, mereka tidak segera pergi. Namun sebaliknya, mereka berkumpul di tanah dengan tertib dan melihat ke arah Chu Feng, yang berdiri di langit dengan tatapan penuh dengan rasa terima kasih dan pemujaan. Terlepas dari apakah mereka laki-laki ataukah perempuan, muda ataupun tua, manusia ataukah binatang buas, mereka semua bersorak dengan mengangkat tangan. Apa ini? Seru Chu Feng. Karena bingung, Chu Feng menatap Raja Peri di sampingnya. Hahaha, aku tahu. Izinkan aku menjelaskannya kepada kamu. Sebelum Raja Elf dapat berbicara, Xian Miao Miao menyela. Jadi seperti ini, Master Aula Kegelapan telah dibunuh oleh kamu, dan Kaisar Magma telah ditundukkan oleh kamu. Dengan demikian, orang-orang di sini dengan sepenuh hati percaya, bahwa kamu adalah penguasa yang sepenuhnya berhak mendapatkan era ini. Jadi setelah kamu pergi, orang-orang dengan suara bulat memutuskan untuk menganggapmu seorang kaisar, sebagai satu-satunya penguasa era ini. Setelah serangkaian diskusi yang intens, mereka memutuskan untuk memanggilmu sebagai Kaisar Chu. Lebih jauh lagi, statusmu di hati orang banyak sudah melampaui status Kaisar King. Semua orang merasa bahwa kamu adalah kaisar terkuat, dan penguasa terkuat sejak era kuno. Namun demikian, itu bukan poin penting. Yang paling penting adalah, akulah yang menyarankan nama Chu Kaisar Chu. Bagaimana? Apakah kamu suka? Tanya Xian Miao Miao sambil menepuk dadanya dengan bangga. Kaisar Chu ya, gumam Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tanpa sadar menatap Wang Qiang di sampingnya. Karena bagaimanapun, Wang Qiang memiliki kekuatan yang melebihi kekuatannya. Demi Tuan, itu berarti seseorang yang telah berhasil mendapatkan kehendak rakyat. Chu Feng, kamu telah membuktikannya, kata Wang Qiang kepada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia mengira Wang Qiang sebagai individu yang berpikiran sederhana, dan tidak berpikir panjang.
Dia tidak pernah berharap, kalau Wang Qiang mengatakan sesuatu seperti itu. Niat di balik kata-kata Wang Qiang sangatlah jelas. Meskipun kekuatan Chu Feng lebih rendah dari kekuatannya, tapi Chu Feng telah mendapatkan kehendak rakyat, dan benar-benar menyelamatkan nyawa ratusan juta orang di Tanah Suci Martialism. Adapun Wang Qiang, tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak melakukan apapun untuk membantu orang-orang di Tanah Suci Martialism. Orang-orang yang mengenalnya, dan kekuatannya bahkan lebih sedikit. Dibandingkan dengan Chu Feng, dia hanya tidak signifikan. Bahkan jika dia berdiri dan menyatakan dirinya sebagai yang terkuat di Tanah Suci Martialism, dia kemungkinan akan bertemu dengan hujan kutukan dari kerumunan. Bahkan jika dia bertarung melawan Chu Feng di tempat dan mengalahkannya, kemungkinannya tidak ada yang akan mengakui dia. Setelah semua, Chu Feng telah tampil dengan berani untuk mereka di saat mereka membutuhkan. Dan Chu Feng juga yang telah berjuang untuk ratusan juta orang di sini. Di dunia ini, ada banyak orang yang memiliki kekuatan. Namun demikian, tidak semua dari mereka bersedia menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membantu orang yang tidak terkait dengan mereka. Jadi untuk orang-orang di Tanah Suci Martialism, hanya Chu Feng yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa era ini. Dengan kata lain, apa yang Wang Qiang maksudkan dengan kata-kata yang dia katakan adalah, dia juga merasa bahwa Chu Feng harus mengambil gelar penguasa. Tuan ya, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Lalu setelah itu, dia berkata, itu hanya reputasi palsu, tambahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melihat ke langit. Itu adalah tempat di mana kekuatan mereka tidak mampu menjangkau. Hanya dengan memasuki Stairway to Heaven sajalah, mereka dapat memasuki tempat yang dimaksud sebagai dunia luar. Yang disebut Tuan di tempat ini, gelombang seperti apa yang mungkin mereka sebabkan di dunia luar. Itu adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Namun demikian, Chu Feng memiliki perasaan bahwa Tuan tempat ini tidak lebih dari semut di mata orang-orang di dunia luar. Chu Feng, bahkan jika itu adalah reputasi yang salah, itu masih bukan sesuatu yang sembarang orang bisa dapatkan. Untuk orang-orang di Tanah Suci Martialism, itu adalah kepercayaan dan juga keyakinan, bahwa akan ada seseorang yang dapat mencegah bencana ketika mereka muncul. Dan kamu adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk mengambil reputasi itu. Kamu adalah seseorang yang mampu memikul kepercayaan orang-orang, kata Raja Elf. Yang mulia, meskipun Master Aula Kegelapan sudah mati sekarang, tapi Tanah Suci Martialism benar-benar berantakan. Bagi banyak kekuatan, rumah mereka juga sudah hancur. Terlepas dari apakah mereka binatang buas ataukah manusia, mereka semua harus membangun kembali rumah mereka. Dan untuk itulah, aku khawatir mereka kemungkinannya akan membutuhkan bantuan peri kuno. Semuanya masih membutuhkan bantuanmu. Sedangkan aku akan pergi jauh. Jadi, jika benar-benar harus ada penguasa untuk rakyat, aku merasa kamu lebih cocok untuk gelar itu, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, tolong jangan bercanda. Bahkan jika aku bersedia menerimanya, orang-orang di Tanah Suci Martialism tidak akan mau memberikan aku gelar itu. Kamu tidak boleh mengatakan pada orang banyak bahwa aku harus menjadi tuan. Jika kamu melakukannya, aku curiga bahwa mereka akan mencoba menenggelamkan aku sampai mati dengan ludah mereka, canda Raja Peri. Chu Feng, gelar tuan hanyalah milik kamu. Karena itulah, berhentilah mencoba menghindarinya. Bahkan orang tua ini merasa bahwa hanya kamu yang mampu menjadi tuan, kata The Heaven Reaching Immortal. Senior, kamu semua benar-benar menilai terlalu tinggi Chu Feng ini, kata Chu Feng dengan agak malu. Jika satu-satunya orang yang bisa mendapatkan kehendak rakyat bisa menjadi penguasa, maka orang itu pastilah seseorang yang telah melakukan sesuatu dengan maksud menguntungkan orang-orang di Tanah Suci bela diri. Adapun Chu Feng, dia telah mengalahkan Master Aula Kegelapan. Lebih jauh lagi, dia telah memiliki sejumlah keegoisan dalam pertempuran antara dia dan Master Aula Kegelapan. Namun dalam hal bertarung melawan Master Aula Kegelapan, dan melindungi orang-orang dari Tanah Suci Martialism, kontribusi elf era kuno tidak dapat diabaikan.
Di antara mereka, contohnya seperti pemimpin mereka, Raja Elf, dia adalah orang yang paling banyak melakukan. Selanjutnya, meskipun Chu Feng masih ada di tanah suci martialism sekarang, tapi hatinya sudah memasuki dunia luar. Chu Feng tidak lagi peduli dengan reputasi apapun yang mungkin dimilikinya di tanah suci martialism. Namun demikian, elf era kuno akan tetap berada di tanah suci martialism. Reputasi yang hebat akan meningkatkan otoritas peri kuno, itu untuk dapat memerintah dengan lebih baik tanah suci martialisme di masa depan. Chu Feng, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kami peri kuno era menghargai niat baik kamu. Orang-orang di sini bukan orang bodoh. Mereka semua adalah kultivator perang yang memiliki kebijaksanaan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Bagi mereka untuk mengakui kamu sebagai tuan, itu berarti kamu adalah tuan. Bahkan jika kamu menolak gelar itu, kamu masih akan tetap menjadi tuan di hati mereka, kata The Elf King. Akhirnya, Chu Feng menghela napas dan mencapai kompromi. Lupakan saja, katanya, karena bagaimanapun, apa yang dikatakan Raja Elf itu sangat masuk akal. Tiba-tiba saja, Abadi mencapai surga bertanya. Teman kecil Chu Feng, kamu baru saja mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan pergi jauh. Kemana kamu berencana pergi? Mungkinkah kamu berencana untuk kembali ke wilayah Laut Timur? Tanya Abadi mencapai surga. Aku akan ke dunia luar, kata Chu Feng. Dunia luar, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang hadir semua mengungkapkan ekspresi kaget. Chu Feng, kamu tahu bagaimana memasuki dunia luar? Raja Elf buru-buru bertanya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melirik putrinya, Xian Miao Miao. Di Misty Peak wilayah Laut Timur, di sana ada formasi dengan nama Stairway to Heaven. Melalui Stairway to Heaven, seseorang dapat memasuki dunia luar, jawab Chu Feng. Chu Feng tidak menyebutkan Realm of Gods. Meskipun orang-orang ini adalah semua orang yang dia percayai, dia masih tidak ingin melanggar aturan Realm of Gods. Chu Feng berharap bisa meninggalkan tanah murni untuk orang tua buta dan yang lainnya. Teman kecil Chu Feng, apakah yang kamu bicarakan benar-benar nyata? Tanya Raja Elf yang menjadi lebih emosional. Aku berencana untuk kembali ke wilayah Laut Timur untuk mengurus beberapa hal. Setelah aku selesai mengurus hal-hal itu, aku berencana untuk langsung berangkat ke dunia luar dari wilayah Laut Timur. Miao Miao, kamu harus menemaniku. Aku merasa bahwa dunia luar akan memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah. Dengan bakat kamu, prospek masa depan kamu akan terlihat lebih baik di sana, kata Chu Feng kepada Xian Miao Miao. Dia telah berjanji pada Raja Elf untuk membawa Xian Miao Miao ke dunia luar bersamanya. Dan sekarang, ketika Chu Feng berencana untuk pergi ke dunia luar, dia secara alami harus membawa Xian Miao Miao bersamanya. Selanjutnya, Xian Miao Miao benar-benar memiliki bakat yang sangat kuat. Dan faktanya, Chu Feng samar-samar merasa bahwa bakat Xian Miao Miao melampaui kemampuannya. Dia pasti akan bisa mendapatkan pijakan di dunia luar. Chu Feng, aku sudah tahu tentang hal-hal yang menyangkut ibuku. Namun framikian, aku belum ingin memasuki dunia luar dulu, kata Xian Miao Miao. Miao Miao, kamu milik dunia luar, desak Raja Elf. Ayah kerajaan, aku akan pergi ke dunia luar. Aku juga ingin menemukan ibu kandung aku. Namun sebelum itu, aku ingin menemani kamu dan kakak perempuan untuk waktu yang lebih lama, balas Xian Miao Miao sambil memandang ke Elf King dan Princess Ling Yue. Keengganan untuk berpisah memenuhi matanya yang indah. Ayah kerajaan, karena Miao Miao ingin tinggal lebih lama, kamu tidak harus mendesaknya untuk pergi. Biarkan saja dia tinggal sebentar. Lagi pula, dia masih sangat muda. Putri Ling Yue juga enggan berpisah dengan saudara perempuannya Miao Miao. Karena itulah, dia mendesak ayahnya untuk membiarkannya tinggal. Baiklah kalau begitu, ucap Raja Elf sambil mengangguk. Karena Xian Miao Miao adalah putrinya sendiri, dan bagaimana mungkin dia mau melihatnya pergi. Dia sebenarnya juga berharap agar Xian Miao Miao menemani mereka untuk beberapa waktu lagi. Miao Miao,
Bahkan jika kamu melanjutkan untuk dunia luar sendiri di masa depan, masih akan lebih baik bagimu untuk menemaniku ke wilayah Laut Timur kali ini. Aku akan membawa kamu untuk melihat formasi yang mengarah ke dunia luar, jadi kamu akan tahu bagaimana memasuki dunia luar ketika kamu berencana untuk pergi ke sana di masa depan, kata Chu Feng. Tapi, bukankah celah spasial yang mengarah ke wilayah Laut Timur itu ganas? Putri Ling Yue bertanya dengan cemas. Aku telah menemukan celah spasial lain. Retakan spasial ini bersifat jinak dan sangat aman, kata Chu Feng. Karena itu masalahnya, mari kita semua pergi ke sana bersama-sama. Saat teman kecil Chu Feng akan pergi, kita semua harus mengantarnya, kata The Heaven Reaching Immortal. Hebat, bagus-bagus. Mari kita semua pergi bersama-sama. Aku belum pernah ke wilayah Laut Timur sebelumnya. Aku ingin melihat seperti apa tempat Chu Feng tumbuh. Aku juga ingin melihat teman dan kerabat Chu Feng di wilayah Laut Timur, kata Xian Miao Miao dengan penuh semangat. Karena bahkan abadi mencapai surga berencana untuk pergi, kita secara alami tidak bisa absen. Raja Elf mengatakan kata-kata itu, dan kemudian melirik Bali Xuan Kong, Nan Gong Longjian, Immortal Refinement Weaponry, The Campus Immortal, The Heir Hairet Abadi, dan orang lainnya yang memiliki hubungan luar biasa dengan Chu Feng. Melihat pandangannya, semua orang mengangguk dengan penuh semangat. Mereka dapat dianggap sebagai orang-orang yang telah melihat pertumbuhan Chu Feng dengan mata mereka sendiri, dan orang-orang yang memiliki sentimen yang sangat mendalam untuk Chu Feng. Mereka tentu saja ingin menemuinya sekarang, karena dia berencana untuk pergi. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. 4 senior, apakah kamu semua berencana untuk datang juga? Chu Feng melihat keempat Great Divine Beast. Meskipun Chu Feng memiliki status yang luar biasa di Tanah Suci Martialism, tapi dia bahkan belum dilahirkan ketika 4 Beast Great Divine telah terkenal melalui Tanah Suci Martialism. Jadi sebagai perbandingan, mereka memang seniornya. Chu Feng, kamu adalah tuan kami. Kami akan mengikuti kemanapun tuan kita pergi, kata Azure Dragon. Suaranya sangat nyaring, dan tanpa sedikit pun pengekangan. Jadi Raja Elf tidak hanya mendengar kata-kata itu, tapi semua orang yang hadir mendengar kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, banyak orang yang hadir menghirup udara dingin. 4 Great Divine Beast adalah eksistensi yang sangat kuat, dan mereka juga 4 leluhur setengah marsial. Selain itu, mereka adalah makhluk yang sudah terkenal di Tanah Suci Martialism 10.000 tahun yang lalu. Meskipun Chu Feng saat ini memiliki kekuatan untuk menaklukkan mereka berempat, tapi kerumunan tetap bersemangat setelah mendengar dari Azure Dragon bahwa Chu Feng memang tuan mereka. Ini hanya berfungsi untuk mengkonfirmasi bahwa penguasa era ini tidak lain adalah Chu Feng. Setelah diputuskan, kerumunan mulai terbang menuju wilayah Laut Timur. Tidak hanya para ahli dari generasi yang lebih tua mengikuti Chu Feng, bahkan orang-orang dari generasi yang lebih muda seperti Tan Tai Sue dan Sima Ying juga mengikuti Chu Feng. Tentu saja, Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi juga berada di antara kerumunan. Karena bagaimanapun, bagi mereka wilayah Laut Timur dan 9 provinsi benua juga merupakan tanah air mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.